Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ummahat fillah, a'azzakunallah wa iyyakunna jami'a. Semoga Allah memberikan izzah kemuliaan kepada para tamu Allah semuanya, ummahat yang hadir di rumah Allah Al-Mutmainnah. Kita sampaikan pujian serta sanjungan untuk Allah Jalla wa'ala semata yang telah mengaruniakan kepada kita segala karunia-Nya, segala kenikmatan, sehingga pagi menjelang siang ini Allah Ta'ala izinkan kita berada di rumah-Nya. Semoga kita termasuk di antara hamba-hambanya yang pandai mensyukuri dengan kenikmatan yang ada, karena ada hadis Rasulullah SAW yang beliau sampaikan, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nasi as-sihhatu wal faragh, yang artinya ada dua kenikmatan yang kebanyakan manusia tertipu dengan dua kenikmatan itu, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Mudah-mudahan dengan kesehatan dan waktu luang yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, sanggup kita memanfaatkannya sesuai dengan arahan Sang Pemberi kenikmatan. Dengan nama-nama Allah yang husna, sifat-sifat yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Kami mohon kepada Engkau ya Allah ilmu yang manfaat, rezeki yang baik, dan amal ibadah yang kami lakukan diterima. Kita akan melanjutkan kaji kita dari hadis kitab Al-Adabul Mufrad nomor hadis 29. Silakan yang punya untuk dibuka. Nomor 29.
itu berbicara tentang tema babu ukubati ukukil walidain. Babnya adalah hukuman bagi mereka yang al-uquq, dari kata akun bentuk tunggalnya, uququn bentuk jamak. Jadi hukuman bagi mereka yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Saudari kita memberikan tema yang sangat cantik dengan bahasanya. Beliau mengatakan, membuat kata gini, jangan sia-siakan setiap kesempatan. Insyaallah tuh. Yuk. Bismillah. Haddatsana Abdullah bin Yazid. Kata Imam Bukhari, Abdullah bin Yazid telah mengatakan kepada diri kau. Qal, ia berkata Abdurrahman bin Yazid, haddatsana Uyainah bin Abdurrahman. Uyainah bin Abdurrahman telah mengatakan kepada diriku, kata Abdullah bin Yazid, an abihi, dari bapaknya Uyainah bin Abdurrahman, an Abi Bakrah, dari Abu Bakrah radhiyallahu an, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliaunya bersabda, ma min dzanbin, tidak ada dari suatu dosa. Anak ulang, ma min dzanbin, tidak ada dari satu dosa, ajdaru, yang lebih layak, lebih pantas, ayu ajjala, dosa itu disegerakan. Maka ada kata takjil, ya. Maka ada kata apa? Takjil. Kalau orang berpuasa itu artinya apa takjil? Segera, bukan lontong sama bala-bala. Kalau panitia Ramadan kan tidak gitu, tolong takjilnya disiapkan gitu. Jadi pemikiran orang takjil ya pasti kalau enggak lontong isi oncom sama gorengan. Nah itu masalahnya. Yo, ma min dzanbin ajdaru ayyu ajjala. Manya berarti tidak ada dari satu dosa yang ajdaru, dosa itu lebih layak, lebih pantas, ayyu ajjala, disegerakan dosa itu, li sahibihi, bagi pelaku dosa, koma ma'a ma yudakhiru, selain itu dosa itu juga akan tersimpan, lahu, bagi pelaku dosa. Kalau disegerakan berarti di dunia, bukan nanti di akhirat. Apa itu?
yaitu minal bagyi, sikap melampaui batas. Al-baghyu, sikap melampaui batas, berlaku sewenang-wenang. Kemudian yang kedua, wa qati'atir rahim, memutuskan rahim. Yang dimaksud memutuskan rahim di sini adalah terkait dengan tema memutuskan rahim dengan orang tua. Apalagi kita tahu posisi orang tua, kita buka dalil sekarang ya. Apalagi posisi orang tua itu adalah setelah posisi Allah, haknya Allah. Setelah orang tua baru karib kerabat. Setelah karib kerabat, anak yatim, orang miskin. Setelah anak yatim, orang miskin, tetangga dekat, tetangga jauh. Jadi zalim memutuskan kepada orang tua lebih zalim, lebih besar dosanya ketimbang memutuskan silah hubungan dengan tetangga. Nanti tak tunjukkan dalil, nanti jenengan akan ketemu nanti. Selanjutkan, memutuskan rahim, hubungan dengan orang tua, dosanya lebih besar ketimbang memutuskan rahim dengan karib kerabat. Tuh, hati-hati sekali. Ingat, orang tua sampai kapanpun tetap orang tua. Pernah kan jenengan maaf dengar kata-kata ini? Ada bekas suami, ada bekas istri, tapi tidak ada bekas orang tua. Karena sampai kapanpun, jangankan seiman, tidak seiman saja, tetap orang tua. Baik, sekarang kita tengok dalilnya. Sebelum saya tunjukkan fawaidnya dari hadis tadi. Pertama, dibuka suratnya 4 ayatnya 36. Di mana posisi orang tua? Nanti akan ketemu tuh. Yuk, yang baca monggo, mic-nya diambil, dipakai. Suratnya 4, ayatnya berapa? 36. Dan sembahlah Allah, dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan merendahkan diri. Dah, sekarang kata sombong kita angkat kepada awal. Tidak boleh sombong sama Allah. Sekarang kita ganti, tidak boleh memutuskan rahim, tidak boleh memutuskan hubungan dengan Allah. Dosanya lebih besar ketimbang dengan orang tua, dengan karib kerabat. Dosa paling besar ketika memutus hubungan dengan Allah. Saya tidak mengatakan rahim, untuk Allah tidak boleh. Setelah Allah dalam ayat tadi, kedua orang tua. Paham ya? Setelah orang tua, baru karib kerabat. Lah ini yang perlu ummahat dudukkan secara proporsional. Tafadhali. Hati-hati di jalan, fi amanillah. Semoga Allah selamatkan. Jauh lebih penting, monggo. Saya lanjutkan ya.
Setelah Allah orang tua. Haknya Allah berarti apa? Di atas orang tua, di atas kerabat, di atas anak yatim, di atas orang miskin, semuanya. Haknya Allah terpenuhi, mesti. Setelah Allah orang tua. Dahulukan orang tua ketimbang karib kerabat. Dahulukan orang tua ketimbang anak yatim, orang miskin. Dahulukan orang tua ketimbang tetangga dekat, tetangga jauh. Berarti berlaku zalim kepada orang tua lebih besar dosanya ketimbang maaf dengan karib kerabat, anak yatim, orang miskin. Ingat tadi dalilnya, hadisnya tadi yang dia dibaca, yang saya baca. Dosa itu membawa petaka di dunia, disegerakan. Bukan hanya nanti. Tadi kan ma'ama yudakhirulah. Tidak hanya disegerakan, tersimpan nanti di akhirat. Ini tidak, disegerakan di dunia. Kenapa tadi? Dua tadi, al-baghyu dan qati'atur rahim. Bersikap melampaui batas kepada maaf orang tua dan memutuskan rahim dengan orang tua. Nah, sekarang saya tunjukkan tadi, saya mengatakan tidak ada bekas orang tua. Yang ada mantan suami, mantan istri. Tidak ada mantan anak. Tidak ada kan? Baik. Makanya bahasa ayat mengatakan, yuk semuanya yang pada minum, kata Allah, ini bagus jenengan di sini dikasih air minum hebat loh. Saya dapat juga loh. Yang minum biar punya nilai pahala, minumnya pakai tangan kanan, ya, biar punya nilai pahala. Ustadz ngaji ngurusi minum, saya di atas jadi tahu mana yang minum mana enggak. Dulu kan saya di atas jadi ngerti mana yang sedang minum, mana yang enggak. Dan saya enggak nunjuk satu persatu, enggak, umum aja. Pokoknya biar punya nilai, biar punya pahala. Makanya pakailah tuntunan dia sang teladan. Ya lanjut. Saya akan tunjukkan dalil ayat tentang orang tua yang tidak seiman. Tuh. Orang tua tidak seiman. Bayangkan. Ya. Suratnya tolong dibaca. Suratnya 31 ayatnya 15. Nanti ada kata-kata cantik nanti di dalam ayat ini. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Nanti ada kata-kata itu. Monggo yang tidak mencatat qadarullah, tolong untuk menyimak, mendengarkan dengan baik. Qadarullah AC-nya dingin ya, nikmati dengan setuju, tapi balik lagi gitu ya. Karena kalau setuju tidak balik ya begini, daripada jenengan ngobrol nanti nggak dapat pahala loh. Ya, yuk monggo dibaca. Dan jika keduanya memaksamu untuk menyekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentangku, maka janganlah engkau menaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu, maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Ini pangkal ayat, Allah bilang begini, jika keduanya dalam kurung orang tua mengajak anaknya untuk melakukan hal yang paling buruk sekalipun dalam kurung kesyirikan, kamu jangan taat. Bahasanya ayat begitu. Jika orang tua ngajak hal yang paling buruk saja, kan diantaranya banyak contoh-contoh seperti itu dalam hal kekinian. Orang tua nyuruh
Mbak, Duk, tolong itu dipasang di atas pintu nanti buat menyambut masmu, adikmu yang sudah mati, yang sudah meninggal, nanti biar datang ikut menikmati gitu umpamanya. Terjadi Ustadz, bagi masyarakat Jawa hal itu tidak aneh. Saya orang Jawa masalahnya. Ketupat, ya kan, apa saja itu dipasang menjelang apa? Lebaran. Tuh orang Jawa tuh. Nah, artinya hal itu kan jelas nuansanya berbau kesyirikan. Umpamanya mau hajatan, mau sunatan, pas qadarullah punyanya duit bulan Muharram, nanti setelah Dzulhijjah ini. Orang Jawa bukan Muharram, Suro. Tuh yang orang Jawa manggut-manggut semuanya tahu Suro, bukan Suro Menggolo, Suro. Suaminya ini orang Suro ini, orang Tegal, tahu Suro. Orang Jawa memandang bulan Suro itu bulan yang bahasa Jawa ini nyolowadi, bulan yang sangat mengerikan. Jadi nggak boleh mantu bulan Suro, nggak boleh nyunatin anak bulan Suro, nanti akan terjadi malapetaka. Tuh si putrinya yang sudah ngaji di Al-Mutmainnah dibilangin, Duk, nggak usah nanti, ojo nanti pas bulan Suro, pas bulan aja, bulan yang lain, bulan Safar juga jangan gitu. Apa itu bulan Safar? Orang bilang Sapar. Itu sudah berbau yang jelas-jelas berbau dekat dengan kesyirikan. Anak yang sudah ngerti bisa jelasin paling tidak. Tapi ingat tadi dibaca oleh pembaca, Allah bilang begini, kamu jangan taat ke keduanya, tapi ingat pergaulilah keduanya di dunia dengan cara yang baik. Masya Allah tuh, tidak diusir pergi dari rumah kita, tetap dilayani. Itu makna ayat. Dah, baik. Selanjutnya kita akan melihat yang pertama, larangan bersikap melampaui batas. Tak tunjukkan dalilnya. Yang pertama, ya, Al-Quran suratnya, surat 7 ayatnya 33. Saya bacakan Arabnya, nanti akan ketemu kata al-baghyu. Ya, surat 7 Al-A'raf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithma, baru wal baghya bi ghairil haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Artikan. Katakanlah Muhammad, Tuhanku hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang terlihat dan yang tersembunyi. Terus Perbuatan dosa, perbuatan zalim tanpa alasan yang benar, dan mengharamkan kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu sedangkan Dia tidak menurunkan alasan untuk itu, dan mengharamkan kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui. Tuh, perhatikan. Nanti ada lagi, tak tunjukkan, nanti gak usah dibaca, cukup dicatat aja, cukup diterjemahkan. Perhatikan ayat berapa tadi? 33 surat 7.
Yang Allah haramkan adalah perbuatan keji, al-fahisyah, jamaknya al-fawahish. Contoh keji apa? Zina. Dua, baik yang tampak maupun yang tersembunyi, tidak boleh. Satu tadi ya. Dua, perbuatan dosa, wal ithma. Kemudian tiga, wal baghya. Apa itu al baghya? Zalim, sikap melampaui batas, berlaku sewenang-wenang dengan cara yang tidak benar. Adakah cara benar? Ada. Contoh, walaupun pilihannya memaafkan jauh lebih baik. Orang didolimi orang, maka kemudian dia membalas dengan yang setimpal, itu boleh. Itu artinya benar. Tidak boleh, maaf, satu-satunya agama yang menghalalkan qisas Islam. Membunuh dibunuh. Gigi dengan gigi. Pipi dengan pipi, ditampar balas tampar, itu qisas. Luka dengan luka, setimpal. Baik, lanjut. Wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana. Tidak boleh menyekutukan Allah, itu haram. Termasuk terakhir, hati-hati para ummahat ketika belajar atau menyampaikan. Wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Tidak boleh ngomong soal agama yang kamu sebenarnya tidak ngerti soal agama. Berbicara atas nama Allah sesuatu yang kamu tidak ngerti sebenarnya tentang perkara agama itu. Menyampaikan dalil tidak ngerti dalilnya. Menyampaikan agama tidak ngerti narasi agama, dilarang dalam Islam. Nah, surat 7 ayatnya 33. Ada salah satu kata al-baghyu, sikap zalim, sikap berlaku sewenang-wenang, sikap melampaui batas. Ingat tadi ada terjemahnya kata zalim tadi oleh saudari kita tadi yang solehah karena Allah. Tadi dibaca al-baghyu zalim. Oke ya, satu lagi dalilnya ada kata al-baghyu. Suratnya 16. Ayatnya 90. Surat An-Nahl, surat Lebah. Monggo. Apa? Tadi surat 7:33. Sekarang surat 16 ayatnya 90. Sesungguhnya, yuk. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada sahabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Sekran. Di dalam ayat 90 kata al-baghyu diartikan permusuhan. Di surat 7 ayat 33 diartikan al-baghyu adalah sikap zalim, melampaui batas. Itu haram semuanya. Sudah? Tak tunjukkan sekarang. Itu disegerakan di dunia. Oke ya? Apa tadi yang disegerakan? Apa? Hukumannya. Pertanyaan saya demikian sekarang. Pertanyaannya, kalau siksa itu
hukuman itu disegerakan di dunia, siapa yang kena? Saya lihat muka jenengan walaupun pakai cadar, saya tahu itu takut salah jawabnya. Bener, jenengan itu walaupun pakai niqab itu loh, saya ngerti jenengan, tatapan jenengan itu tatapan yang takut salah jawabnya. Jadi mau tak kasih jilbab juga nggak jadi. Coba, siapa yang kena? Siapa? Pelakunya, nggak jadi dapat hadiah. Yo, buka suratnya, surat 8 ayatnya 25. Surat 8 ayatnya 25. Silakan. Dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksanya. Syukran. Saya akan minta tolong membaca hadis ini. Dah, yuk, ukhti maju ke sini. Nih, minta tolong dibacakan. Dah, saya maju aja. Ini, kalau Pak aman. Tolong dibaca terjemahannya dari telah menceritakan kepada kami sampai akhir ini ya. Ya, yuk. Afwan, perhatikan karena ini adalah tafsir. Telah menceritakan Pelan-pelan ya. Ini naiknya naik kereta bukan WOS, naik kereta diesel. Yo, pelan-pelan. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Hajjaj, telah menceritakan kepada kami Abdullah yakni Ibnu Mubarak, telah menceritakan kepada kami Sa'id ibnu Abu Sulaiman. Ia pernah mendengar Abdi ibnu Abdi al-Kindi mengatakan bahwa telah menceritakan kepadanya seorang maula bekas budak kepada kami bahwa ia pernah mendengar kakeknya yakni Abdi ibnu Umayyah mengatakan bahwa ia pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Perhatikan ini, masuk ke poin. Yuk lanjut. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menyiksa kalangan umum karena perbuatan yang dilakukan oleh kalangan khusus sebelum kalangan umum melihat di hadapan mereka perbuatan mungkar. Perhatikan ya, Allah tidak akan mengadab kalangan umum karena perbuatan seseorang dalam urung khusus. Lanjut. Sedangkan mereka mampu mencegahnya. Mereka orang umum mampu untuk mencegahnya. Lanjut. Lalu mereka tidak mencegahnya. Lalu mereka umum melihat yang orang khusus tadi melakukan hal yang tidak baik, yang umum cicing. Tuh udah aku pakai bahasa orang saya itu. Saya ulang. Allah tidak akan mengadab umum karena perbuatan orang khusus, melainkan dikarenakan mereka orang umum tadi melihat perbuatan orang khusus tertentu, tapi mereka orang umum tadi, masyarakat tadi cicing, diam, tidak mau ngapa-ngapain, yang penting selamat. Lanjut. Apabila mereka melakukan hal tersebut, yakni diam saja melihat perkara mungkar dikerjakan di hadapan mereka, maka barulah Allah akan mengazab kalangan khusus yang terlibat dan kalangan umum yang menyaksikannya. Perhatikan, ini dalilnya. Sini ukhti, tak suruh baca satu lagi. Ini sekarang yang nanya sini, yang nanya sekarang istri beliau, Ummu Salamah. Perhatikan. Ukhti, Afan jangan duduk dulu. Maaf ya, ini bukan ngerjain loh. Loh yo, enggak, ini bukan ngerjain. Sebentar, ada satu lagi. Yaitu Ummu Salamah istri beliau yang tepat sekali nih.
Ini silakan sini ukhti. Telah menceritakan sampai ini. Dari sini telah menceritakan sampai Allah Subhanahu wa taala. Oke ya? Taib. Iya. Nah, di sini tidak apa-apa. Daripada nanti jauh-jauh berdiri lagi. Perhatikan. Telah menceritakan kepada kami Husain, telah menceritakan kepada kami Khalaf ibnu Khalifah dari Lais, dari Alqamah ibnu Maqsad, dari Al-Ma'rur ibnu Suwaid. Sebentar, yang dibaca ini rentetan, sanadnya hadis ya. Lanjut. Dari Ummu Salamah. Lah, ini istri beliau nih. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, dikasih itu. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus Yang mengatakan bahwa ia pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila perbuatan-perbuatan maksiat muncul di kalangan umatku, maka Allah menimpakan azab dari sisinya kepada mereka secara menyeluruh. Secara menyeluruh. Jadi soleh kena, dak soleh kena. Ahli Quran kena, yang dak seneng Quran kena. Itu namanya menyeluruh. Lanjut. Ummu Salamah radhiyallahu anha bertanya, ya. Wahai Rasulullah, bagaimanakah bila di antara mereka terdapat orang-orang yang soleh? Tuh, istrinya yang solehah nanya tuh, Rasul, gimana kalau mereka di tengah-tengah mereka ada yang orang yang senang sholat, yang senang baca Quran, yang senang berbagi? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ya, ikut tertimpa azab pula. Ummu Salamah radhiyallahu anhu bertanya. Ummu Salamah radhiyallahu anha bertanya. Iya. Lalu bagaimanakah nasib mereka selanjutnya? Terus? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang-orang saleh itu ikut tertimpa azab yang menimpa kaumnya, kemudian mendapat ampunan dan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Syukran. Ya. Inilah dalil yang beliau baca. Jadi sewaktu maaf kena gempa, ikut kena? Kena, ikut merasakan. Sewaktu maaf Villa Nusa Indah kena banjir sampai maaf sampai atap rumah, kena juga? Yuk kena. Paham ya? Bedanya tadi dijawab, mereka dapat ridhonya Allah dan dapat ampunannya. Tapi di dunianya podo kelengere. Jadi ada bahasa begini kan jenengan, ingat kata-kata ini peribahasa, tidak ikut makan duriannya kena apanya? Oh nggak ada kata itu ya? Oh nangka ya, yang agak keren dikit gitu lah. Lah ya, tidak ikut makan nangkanya kena getahnya. Coba. Jadi sekarang dari pelajaran ini sebisa mungkin untuk tidak berlaku al-baghyu, sikap melampaui batas. Kenapa? Akibat kita yang berbuat, orang lain kena imbasnya. Dah, yuk sekarang fawaidnya yang punya kitab dibuka. Pertama, hadis tadi berbicara tentang itsbatu ta'jilil uqubati lil baghin wal qati'ina silaturrahim fit dunya wa ta'jiliha fil akhirah. Hadis tadi berbicara tentang penetapan akan disegerakannya al-uqubah, hukuman. Tuh, Masya Allah, disegerakan oleh Allah hukuman lil baghin, bagi orang-orang yang zalim, bagi orang-orang yang melampaui batas, bagi orang-orang yang berlaku sewenang-wenang, wal qati'ina silaturahim, dan orang-orang yang gemar memutuskan rahim. Termasuk ke siapa?
orang tua. Jenengan ingat tadi sudah dibaca oleh beliaunya, saudari kita tadi. Surat 31 tadi sudah dibaca. Ayatnya berapa tadi? 15. Kalau orang tua ngajak ndak benar, tugas anak itu ndak ikut. Tetapi tetap bisa bergaul dengan mereka berdua orang tua. Sampai kapanpun. Bahkan maaf, saya gunakan bahkan sampai nini sekalipun. Bahkan sampai maaf kondisinya mengkhawatirkan sekalipun. Tahu nini? Apa itu? Ojo ngono. Nini itu lebih nenek-nenek. Kalau bicara nini ini sudah jadi nenek. Ojo salah loh. Tuh, orang Jawa langsung nyamber buyut. Tuh. Sekarang tak kasih dalilnya ayat biar jenengan tambah cerah mukanya, punya semangat untuk menyambung, semangat untuk berlaku baik dengan orang tua. Tak kasih dalil ayatnya. Tapi maaf, yang megang HP tidak ada catatan kaki, adanya kaki. Gitu. Jadi yang dibaca apa? Quran terjemah. Yuk buka suratnya 36. Suratnya berapa? 36. Surat apa itu? Yasin. Jangan bilang jantungnya Quran loh ya. Itu hadisnya lemah. Ayo baca. Wah, aku belum ngasih ayat. Dalam golek dhewe apa? Ayatnya 68. Tolong pakai Quran terjemah depan. Nah, gitu. Alhamdulillah. Jadi kalau yang megang HP pasti nggak ada catatan kaki. Halo ya betul Bang nggak ada kok. Ya baca. Dan barang siapa kami panjangkan umurnya, niscaya kami kembalikan dia kepada awal kejadiannya. Terus maka mengapa mereka tidak mengerti? Perhatikan, yang HP terjemahannya begitu, yang Quran depan terjemahannya begitu. Dan ini ungkapan umum. Siapapun orangnya, bener wis. Nah, sekarang catatan kaki, dengerin. Yuk dibaca, paling bawah. Ayo toh. Ada catatan kaki, kalau nggak ada berarti Qurannya rada murah itu. Ada. Wong ada kok. Menjadi apa gitu loh. Lu ada no kok. Dan kurang sehat. Kurang akal. Ojo ngarang toh. Yo, lihat dia dikarang ya. Kembali menjadi lemah dan kurang akal seperti anak kecil. Ini catatan kaki. Coba. Yang bikin bukan ulama MUI, bukan. Yang menjelaskan para sahabat Rasulullah SAW yang hidup di era Rasul. Ayat ini bentuknya umum. Tapi kalau itu umum, posisikan, dudukkan ke orang tua umum, yaitu menjadi apa tadi? Lemah dan kurang sehat atau kurang akal? Oh, kurang akal, tadi kurang sehat, ya kan? Tak pikir kurang duit tadi gitu. Coba, kurang akal. Seperti apa? Anak kecil. Yuk, jenengan perhatikan ke depan. Kata-kata gini. Ada anak kecil, ada yang seperti anak kecil. Beda ya. Yang ini anak kecil. Yang ini seperti anak kecil. Secara perlakuan mesti sama. Tapi secara secara makanan beda. Perlakuan mesti sama. Anak kecil itu butuh baby walker.
Tapi kan tidak mungkin yang seperti anak kecil dikasih baby walker, wong bukan baby. Hanya seperti baby, kan gitu masalahnya. Anak kecil butuh baby walker, tapi yang seperti anak kecil butuh kursi roda. Usah manggut jenengan, manggut mau geleng-geleng seperti itu benar jenengan. Rasakan itu sekarang. Anak kecil itu butuh pampers. Ukurannya bisa M, bisa L, bisa XL. Tapi harga murah loh. Kalau yang seperti anak kecil, maaf, karena saya beli sekarang. Yang seperti anak kecil, ukuran L, kalau untuk livery, itu harga di atas 60. L isinya 7. L itu bukan 6 aja ngono. Kecuali yang mereknya Certainty itu. Saya hafal karena saya beli. Dipakai untuk berapa hari? Cuma 2 hari. Habis itu beli lagi. Untuk siapa? Anak kecil? Enggak. Untuk yang siapa? Seperti anak kecil. Itu ya. Perlakuan mesti sama. Dengan anak kecil sayang. Dengan yang seperti anak kecil tidak bisa ngelawan. Benar tidak bisa. Kita benar aja masih salah, apalagi salah. Jadi sekarang dudukkan tadi yang barusan ayat dibaca, Masya Allah. Sementara saya ingat surga itu di bawah telapak kaki dia. Berarti nyari duitnya pagi sampai malam sampai sore, ya ndak lain diantaranya untuk itu. Keluarga kita mesti maaf terasupi makanan, tapi ada yang lebih terasupi, dia. Gitu. Anak kecil, maaf yang jenengan yang sudah tahu jangan yang melahirkan. Anak kecil tuh maaf pupnya belum bau. Pipisnya juga kayak gitu, jangan udah tahu lah. Tapi yang seperti anak kecil, dah, ya rasakan sendiri nanti. Gitu, ya. Yuk lanjut. Saya ulang. Hadis tadi berisi tentang penetapan di mana disegerakannya hukuman di dunia bagi pelaku kezaliman, bagi pelaku pemutus hubungan, dalam kurung wabil khusus dengan kedua orang tua, dan itu takjiluha fil akhirah, itu disegerakan sebelum nanti di akhirat kita mendapatkan hukuman pula. Tuh, disegerakan di dunia. Tadi, maaf, tafsir tadi yang dibaca oleh saudari kita tadi, itu tafsir surat 8, ayatnya 25 tadi. Istrinya Rasul yang namanya Ummu Salamah radhiyallahu anha nanya, Rasul, bagaimana kalau di tengah-tengah mereka itu ada orang-orang yang solih? Kata Rasul, ya kena juga. Lalu bagaimana Rasul keadaannya? Rasulullah SAW menjawab, mereka dapat ridhonya Allah karena mereka soleh. Mereka dapat ampunannya Allah karena soleh. Baik, yuk lanjut. Yang kedua, tahrimul khuruji an ta'atil imam. Nomor 2. Nanti tak tunjukkan. Kayaknya belum nyampe. Betul. Nomor 2, fawaidnya tidak boleh memboikot kepada pemimpin. Oh, sudah pernah. Hadis nomor 18 dulu.
Ya, hadis nomor 18 dulu. Itu yang dinasihati adalah Abu Darda radhiyallahu anhu. Ada 9 nasihat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada Abu Darda radhiyallahu anhu. Salah satunya tidak boleh melawan atau menentang pemimpin. Ada kan? Halo? Enggak. Ukhti Rere lagi nyari. Udah ketemu? Ada kan? Nomor 18 saya bacakan. Tidak boleh menyekutukan Allah. Benar tak? Nomor 18, sekalipun kamu itu dipotong atau dibakar, tidak boleh meninggalkan sholat. Sudah? Kasih nomor deh. Nomor 3, tidak boleh minum khamr. Dah? Yang keempat, taati orang tua. Sudah? Nomor 5, jangan menentang atau melawan pemimpin. Ini meskipun kamu benar. Nah sekarang ini sama. Tidak boleh memboikot pemimpin. Sejelek apapun dia, itu pemimpin kita. Tapi ingat, kalau pemimpin itu nyuruh yang berbuat maksiat, jangan ditaati. Jangankan pemimpin kita, orang tua aja tidak boleh ditaati. Tapi memboikot tidak boleh. Oh, lanjut. Nomor 3, silaturrahimi wajibatun. Silaturrahim itu wajib. Wabil khusus ke siapa? Ke orang tua. Karena konteksnya orang tua loh. Silaturahim itu wajib. Ke siapa? Orang tua. Sampai kapan? Sampai ini minta kasih hadiah itu sayang hadiah ya. Jenengan pas belum bener masalahnya. Coba sampai kapan? Ini jenengan, aku senang lihat jenengan, walaupun jenengan pakai niqab atau enggak tau, ketahuan jenengan tuh takut salah misalnya. Padahal enggak didenda loh, ngaji di Al-Mutmainah tuh jatuh salah tuh enggak didenda. Bener loh. Berbakti ke orang tua, nyambung ke orang tua itu sampai kapanpun. Enggak dibatasi, maaf ketika ajal sudah datang, enggak. Karena berbakti ke orang tua ada 2, saat hidup dan saat sudah meninggal, nyambung terus. Masa jenengan nggak doain? Lah, doa jenengan itulah silah hubungan. Doanya jenengan itu ke bapak ibu itu kalau sudah ada itu hubungan loh. Jadi silaturahim wajib, tidak bisa tidak. Dan waqati'atuha maksiyatun kabirah. Memutuskan rahim, memutuskan silaturahim adalah maksiat, dosa yang sangat besar. Makanya salah satu muqaddimahnya Rasulullah SAW, ingat-ingat nih, ketika beliau menyampaikan khutbah adalah pentingnya, wajibnya menjaga silaturahim. Gitu, saya ulang ya. Salah satu muqaddimah Rasul ketika khutbah adalah disuruhnya kita menjaga silaturahim. Dalilnya mana Ustadz? Suratnya 4, ayatnya 1. Diingat-ingat. Tadi jenengan ada yang minum, saya tak minum, izinkan aku minum, minumlah. Silakan.
Ya. Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam, dan Allah menciptakan pasangannya Hawa dari dunia, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi. Ini dalil, peliharalah akan silaturahim, kekeluargaan. Ini mukadimah beliau loh Rasulullah SAW. Yuk, Ukhti Rere, saya izin, boleh langsung ngasih hadiah sekarang? Boleh. Kita sampai jam 10.30 ya. Nah, saya jangan kebablasan lagi. Tak kasih hadiah, karena untuk ummahat itu hadiahnya tak kasih ini dulu, jilbab. Enggak apa-apa, innalillah. Dah. Yuk, pertanyaan saya, ketika Rasulullah SAW khutbah, apa saja ayat yang menjadi muqaddimah beliau? Bisa tunjuk tangan. Ya, silakan. Satu. Terus yang jelas bocorannya sudah ada. Surat 4 ayat. Nanti dulu, kalau nanti yang lain nunjuk. Oke, ada lagi. Itu muqaddimah loh, bukan pelajaran hari ini loh. Muqaddimah kalau Rasul menyampaikan khutbah. Wih, langsung googling loh, Masya Allah. Yuk, ganti yang lain, siapa? Bisa. Ayat 4, surat 4 ayat 1 aja. Yaudah, enggak, ada lagi. 14. 4 ayat 11. Dah, ya, siapa? Saya sampai kukur-kukur saya, benar gatel, Pak. Ini mukadimah beliau loh, bukan ceramah saya loh. Ini googling. Gini, saya tuh ingat kemarin putri saya, ya Allah, ada AI, ada, terus ada apa lagi sekarang googling. Jadi kajian jenengan tuh dengan Google lah. Oh nyatet, iya. Ya, surat apa? Yuk, tunjuk tangan. Enggak, oke. Jangan takut salah, jenengan senderan ke tembok cuma disalah. Jangan takut salah, bisa jawaban apa-apa. Ayo toh. Dah, batal, tak kasih, ingat-ingat catat ya. Muqaddimah beliau ketika khutbah 1, surat 3 ayat 102. Terus 2, surat 4 ayat 1. 3, suratnya 33 ayat 70 dan 71. Dah itu. Kok pakai oi? Oh, ngono jajal wis. Lah iya jajal. Oh, kan saya bilang muqaddimah ketika beliau. Jangan bilang belum belajar loh, jenengan bisa googling loh, bener. Muqaddimah ketika Rasul khutbah, itu mesti itu. Dah, lanjut. Kita masuk di hadis nomor 30 sekarang. Masih satu bab, yaitu bab siksaan bagi orang yang durhaka kepada kedua orang tua, ya. Hadis nomor 30, perhatikan yang punya. Haddatsana Hasan bin
Bishr. Kata Imam Bukhari, Hasan bin Bishr telah mengatakan kepada diriku. Hasan bin Bishr mengatakan, haddatsana Hakam bin Abdul Malik. Hakam bin Abdul Malik telah mengatakan kepada diriku, kata Hasan bin Bishr, an Qatadah dari Qatadah, anil Hasan dari Hasan, an Imran bin Husain dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Qal, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, dalam kurung bertanya kepada mereka para sahabatnya. Pertanyaannya Rasul, perhatikan, ma taquluna fi zina wa syurbil khamri was saraqah. Rasul bertanya, wahai para sahabatku, apa pendapat kalian? Apa yang kalian katakan? Apa pendapat kalian mengenai zina, mengenai minum khamar, dan mengenai mencuri? Ada 3 pertanyaan, ada 3 masalah. Wahai para sahabatku, tanya Rasul, apa pendapat kalian mengenai perbuatan zina? Terus minum khamr, terus mencuri. Kulna, mereka para sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Inilah yang disampaikan oleh mereka para sahabat. Kemudian adalah qal, Rasul berikan jawaban, hunna al-fawahish. Semuanya tadi itu adalah perbuatan keji. Al-fawahish adalah jamak dari fahishatun. Dijelaskan di sini, al-fahishah adalah sesuatu yang sangat buruk. Baik itu perkataan minal aqwal wal af'al. Baik itu perkataan maupun perbuatan. Selama itu buruk, maka itu termasuk fahisyah. Berarti omongan bisa termasuk fahisyah, perbuatan bisa termasuk fahisyah. Taib. Kata Rasulullah SAW, wa fihinna al-uqubah. Di dalam zina, di dalam minum khamr, di dalam mencuri ada al-uqubah, ada hukuman. Untuk siapa? Untuk pelakunya. Tapi ingat ya jenengan ya, tadi surat berapa tadi yang dibaca terkait maaf Ummu Salamah radhiyallahu anha nanya, surat berapa tadi? Yang hukuman tidak hanya diberikan kepada, tidak hanya akan dirasakan oleh orang yang zalim. Surat 8 ayatnya 25. Itu wa fihinna al-uqubah, pada pelaku mereka orang yang zalim tadi, baik itu zina, minum khamr maupun mencuri, ada al-uqubah. Sebelum saya lanjutkan, mari sekarang kita menengok keluar sejenak pikiran kita. Tiga-tiganya ini ada saat ini. Zina
yang maaf bukan terselubung, terang-terangan. Zina yang terang-terangan. Saya pernah diundang ngisi di daerah Jati Bening. Qadarullah, hotel bermartabat ini penuh. Saya tunjukkan ya, hotel bermartabat itu adalah ada di Jalan Ratna. Tuh. Ukhti Rere langsung nyenggol koncone. Kenapa itu hotel bermartabat? Karena di situ yang pernah nginep di antaranya ada ustadz yang namanya Ustadz Syafiq pernah. Ustadz siapa? Sofian pernah, Ustadz Sofian Baswedan. Terus yang dari Papua siapa? Bukan dari Papua, Makassar beliaunya ya. Istri yang Makassar ya. Ustadz Doktor siapa namanya? Bukan? Yang bisanan dengan Pak Dokter Kerawang itu loh. Siapa namanya? Itu kan kalau diingat-ingat gini saya jadi lupa. Yang suka ngisi di Roja tuh Ustadz siapa namanya? Bukan Dokter Syafiq. Ustadz Firanda. Ustadz Firanda, karena saya nginep di sana itu sudah langsung di absen. Pak Ustadz yang sudah nginep di sini ini. Nah, saya nginep dengan istri di situ di hotel bermartabat. Untuk bisa menginap berarti maaf harus ada buku nikah. Tuh, itu namanya hotel bermartabat. Sementara yang tidak kata bermartabat seabrek-abrek. Tuh bahasanya oke. Ya. Sekarang kedai minum khamr sudah nggak ditutup-tutupi, biasa aja. Maaf ya, saya nggak akan bicara kafe terlalu mahal. Setiap penjual jamu di pinggir jalan itu di bawah mejanya, di showcase-nya itu ada minuman yang memabukkan, yang dengan kandungan alkoholnya tinggi, disimpan di showcase-nya. Itu pasti. Kenapa saya bisa pastikan? Saya tinggal di Kerawang, ada mereka yang jualan seperti itu dan bukan satu dua, banyak. Orang Jawa kalau sudah pakai U itu udah superlatif, sehingga mubalaghah. Banyak itu, akeh itu biasa. Kalau udah akeh, wah itu sudah beda lagi. Ya, lah ini loh mencuri. Aduh, saya main nonton apa itu YouTube yang dibagikan oleh jamaah. Aduh, malu saya. Pakaiannya begitu, ternyata ya Allah di dalamnya diisi semuanya. Aduh, memalukan sama yang pakai yang dipakai sama teman-teman di sini kan. Dah, yuk lanjut lihat di kitab. Rasul mengatakan, ala unabbiukum. Kata Rasulullah SAW kepada para sahabatnya, maukah kalian aku beri kabar bi akbaril kabair, tentang dosa-dosa yang besar di antara dosa-dosa besar yang ada. Mau enggak kalian aku kabarkan tentang tadi dosa-dosa yang besar di antara dosa besar yang ada. Kata Rasulullah SAW yang pertama, asyirku billahi azza wa jalla, menyekutukan Allah azza wa jalla. Nanti tak suruh baca ini ya, nanti tak tunjukkan tafsir. Jenengan belum pernah ketemu dengan tafsir ini. Satu,
menyekutukan Allah Azza wa Jalla adalah dosa paling besar. Koma di kitab wa uququl walidaini, durhaka kepada kedua orang tua. Ingat yang tadi saya sampaikan, mau dia orang tuanya muslim atau tidak muslim, tidak boleh durhaka. Lanjut. Wa kana muttaqian. Rasul menyampaikan itu posisinya Rasul dan duduknya bersandar. Kemudian fahtaqarra. Kemudian Rasul duduknya tegak, tadinya layah-layah sambil menyampaikan. Kemudian duduk dengan tegak, ihtaqarra. Kemudian Rasul mengatakan lanjutan tentang dosa besar. Az-zur, sumpah palsu, perkataan kotor, itu dosa besar. Saksi palsu, sumpah palsu, segala yang tidak bagus, palsu, itu dosa besar. Begitu? Di sini ditunjukkan 3. Padahal ingat, dosa besar itu banyak. Kalau yang megang kitab Ukhtirere sama ini, dosa besar itu di hadis itu juga dosa besar di hadis nomor 18 itu banyak, ada 9. Nomor 18 itu ada 9 yang disampaikan, maaf, itu dosa besar semuanya. Dah, sekarang kita lihat. Pertama, menyekutukan Allah. Enggak. Dosa besar. Yuk, tak tunjukkan dulu. Jenengan baca, ya. Ini tafsirnya. Ukhti Afan. Umur diberikan penjelasan cantik dengan kata-kata seperti ini. Monggo. Duduk dulu. Nah, Anda tunjukkan sebentar, ini agak panjang, nggak apa-apa. Jadi ini adalah perkataan Yahya alaihi salam. Ini perkataan Yahya alaihi salam. Ya, monggo dibaca ini. Nanti tak stop aja ya karena panjang. Panjang. Imam Ahmad mengatakan, ya. Dah, dari Imam Ahmad mengatakan, nanti saya stop. Fadhil. Perhatikan ya. Perhatikan cara Nabi Yahya. Nabi Yahya itu putra siapa? Jenengan mulutnya, jangan takut salah. Nabi Zakaria. Yuk, monggo dibaca. Imam Ahmad mengatakan, perhatikan. telah menceritakan kepada kami Affan, telah menceritakan kepada kami Abu Khalaf, yaitu Musa ibnu Khalaf, beliau termasuk wali Abdal, telah menceritakan kepada kami Yahya ibnu Abu Kasir, dari Zaid ibnu Salam, dari kakeknya Mantur, dan dari Al-Haris al-Asy'ari, bahwa Nabi SAW pernah bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Yahya ibnu Zakaria alaihimas salatu wassalam. Iya, karena 2 orang. Terus untuk mengamalkan 5 kalimat dan memerintahkan kepada Bani Israel untuk mengamalkannya. Iya, Bani Israel ya, terus. Akan tetapi, hampir saja Yahya alaihissalam terlambat mengamalkannya. Terus. Lalu Isa alaihissalam berkata kepadanya, sesungguhnya kamu telah diperintahkan untuk mengamalkan 5 kalimat. Terus. Kamu pun memerintahkan kepada Bani Israel agar mereka mengamalkannya. Terus. Apakah kamu yang menyampaikan atau diriku yang menyampaikan? Terus, itu kata Isa. Lanjut. Yahya menjawab, hai saudaraku, sesungguhnya aku merasa takut jika kamu yang menyampaikannya. Terus. Nanti aku akan diazab atau dikutuk. Terus. Kemudian Yahya ibnu Zakaria mengumpulkan kaum Bani Israel di Baitul Muqaddas hingga masjid menjadi penuh oleh
Baitul Muqaddas atau Baitul Maqdis ya, terus Yahya duduk di atas tempat yang tinggi lalu memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia mengatakan, sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepadaku untuk mengamalkan 5 kalimat. Dia memerintahkan pula kepada kalian agar mengamalkannya. Pertama, hendaklah kalian menyembah Allah dan janganlah kalian mempersekutukannya. perhatikan ini ya. Seulang, Yahya alaihi salam ngomong ke Bani Israel. Nanti nggak saya sampaikan 5 ya, 1 aja karena panjang. Kata Yahya ke Bani Israel, kamu ibadah ke Allah ya, jangan menyekutukan Allah dengan apapun. Kata siapa? Yahya alaihi salam, Nabi Yahya alaihi salam. Lanjut. Karena sesungguhnya perumpamaan orang yang menyekutukan Allah. Nah ini nih, perumpamaan orang yang menyekutukan Allah. Seperti lanjut. Keadaan seorang lelaki yang membeli seorang budak dengan uangnya sendiri secara murni, baik uang perak ataupun uang emas. Lalu si budak bekerja dan memberikan hasil penjualan jasanya itu kepada selain tuannya. Terus. Maka siapakah di antara kalian yang suka diperlakukan seperti demikian? Terus. Sesungguhnya Allah lah yang menciptakan kalian dan yang memberi rezeki kalian. Cukup, makasih. Syukran. Ya, jazakallah. Perhatikan gambaran orang yang menyekutukan Allah seperti orang yang membeli budak. Budak itu bukan ART loh ya. Budak itu kelas paling rendah, sudra. Dalam bahasa dalam bahasanya di dalam bahasa yang paling rendah itu sudra, paling tinggi brahmana kalau dalam agama Hindu. Sudra itu kalau orang Jawa bilang gedibal, paling bawah pokoknya. Budak itu tidak punya opsi pilihan, tidak ada. Oh, saya tak keluar, tidak bisa, bang. Dia seperti binatang ditransaksikan kok. Dia bisa dijual, dia bisa dibeli. Ini orang beli budak dengan hartanya yang murni, bisa pakai uang emas atau uang perak, bayangan. Kemudian si budak ini kerja, tapi lu kok hasilnya diserahkan ke bukan tuannya. Sementara kita budaknya Allah. Mestinya kita kerja untuk Allah. Kerja kita apa? Ya ibadah. Wong jenengan maaf pernah baca itu apa namanya? Jangan suka ngomong kan? Iyyaka na'budu. Iya, hanya kepada Engkau Allah kami beribadah. Kata ibadah itu dari kata abada, na'budu. Orangnya abdun. Di antara arti abdun itu budak, ngono. Jadi kita ini adalah hambanya Allah, manutnya ya ke Allah. Jadi orang yang menyekutukan Allah seperti orang yang punya budak, loh kok kerjanya ke orang lain. Sementara Allah yang menciptakan kita, mestinya kerjanya sama yang menciptakan. Allah yang ngasih rizki kita, mestinya kita kerja dengan yang ngasih rizki kita. Itulah menyekutukan Allah. Kerja tapi bukan ke Allah. Kerja tapi dengan makhluknya. Itu menyekutukan Allah. Dah. Fawaidnya dibaca yang akan datang. Yuk pertanyaan 1, 2, monggo. Ada pertanyaan? Ada? Jangan takut salah jenengan nanya. Apa saya bagian nanya? Gimana? Ukhti Lele setuju? Tak balik sekarang? Saya yang nanya. Coba kalau nggak ada tanya, setujukah kalau saya yang nanya?
Oh ini nanya, ya udah, loh nih. Jelaskan Ustaz batas tali silaturahmi itu kerabat sampai ke sana. Baik, makasih. Ingat-ingat, kayaknya sudah pernah saya sampaikan. Waalaikumsalam. Yang dinamakan kerabat itu seseorang yang berjumpa pada sampai jalur keempat. Saya pakai jari. A anaknya B, B anaknya C, C anaknya D, D anaknya E. Seluruh keturunannya E dan istrinya kerabatnya A. Diulang ya. A anaknya B. Berarti B bapaknya A. Oke ya, ingat-ingat. Kemudian B punya bapak C. Berarti C mbahnya A. Ingat-ingat aja. C anaknya D. D berarti apa? Buyutnya A. D anaknya E. E berarti canggahnya A. Ini urutan. Dan ini kata Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Jadi kalau saya pakai nama sekarang, Muhammad putranya Abdullah, Abdullah putranya Ali, mamanya Ali putranya Sulaiman, Sulaiman putranya Khalid. Seluruh keturunannya Khalid, kerabatnya Muhammad. Ingat-ingat itu. Orang Arab kuat dalam pernasaban. Orang Arab kuat dalam hal pernasaban. Lah kita mestinya itu, kita ini mentoknya di mbah. Di mbah saja belum tentu maksimal loh. Terkadang kita lupa, Pak, anak mbah itu siapa ya Pak ya? Bapak tuh tunggalnya berapa toh? Karena nggak pernah disambungkan. Maaf, jenengan bisa dibayangkan kalau satu nasab ini, satu kerabat ini kumpul di gedung pertemuan, maaf umpamanya Halim di Perdana Kusuma, acara pernikahan putranya jenengan, putri jenengan, sak kerabat datang, gedung penuh tanpa ngundang orang lain itu. Kerabat itu bisa mewarisi atau tidak, kerabat itu bisa mahram atau tidak, tapi ketemu si A sampai jalur keempat, dah ngono. Paham? Coba angkut-angkut tok loh, praktekin loh. Dah, hadiahnya ambil. Yuk, ada lagi? Monggo. Ya ini, jangan milih hadiahnya. Baik, yang baca, yang bawa kitab. Loh, tak kasih jawaban. Ngaku ngapal ke ya. Tolong dibaca hadis nomor 52. Yo, hadiahnya. Jenengan hadiahnya yang mana? Ini apa? Ya, dah. Ya deh, biar sini. Jangan Quran. Ini jangan ini. Jangan. Enggak direkomendasikan sama Ukti Rere ya. Ya monggo. Dari Abu Hurairah, ia berkata, iya. Seorang laki-laki mendatangi Nabi SAW. Perhatikan ya, ini apa namanya, jawaban cantik betul ini. Ya lanjut. Seraya berkata, wahai Rasulullah, aku mempunyai keluarga yang aku sambung silaturahmi mereka, tetapi mereka. Aku punya keluarga atau kerabat di situ. Di sini keluarga. Ya udah nggak apa-apa. Di punya Ukti Rere keluarga atau kerabat? Keluarga sama. Keluarga ya. Ya udah. Redaksi Arabnya kerabat. Innali kurobatan. Gitu redaksi Arabnya. Ya udah nggak apa-apa. Nggak usah diganti. Terus? Aku mempunyai keluarga atau kerabat yang aku sambung silaturahmi mereka. Terus? Tetapi mereka memutus. Aku berbuat baik kepada mereka, tetapi mereka berbuat buruk kepadaku. Terus? Mereka bersikap keras terhadapku, padahal aku bersikap sabar dan lamah terhadap mereka.
Terus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, kalau demikian halnya seperti yang kau katakan, maka seolah-olah kau memberi mereka makan bara api, dan Allah senantiasa menjadi penolongmu selama kau tetap seperti itu. jelas ya. Jenengan karena ini Adabul Mufrad ini bisa diklik di Google, jenengan asal pelajaran besok apa, hadis berapa, langsung bisa diklik di Google. Perhatikan tuh. Saya punya kerabat Rasul, aku baik, mereka buruk. Aku sabar, mereka jahat tetap jahat. Aku nyambung, mereka mutus Rasul. Tuh coba, surah enak kabeh itu, udah gak enak semuanya itu. Aku nyambung, mereka mutus. Saya coba salaman, mereka tidak mau. Saya tegur, saya salam, assalamualaikum, lam. Gitu, coba Rasul. Gimana cara Rasul? Kata Rasul, la in kunta kama takul. Jika benar yang kamu katakan seperti itu, ka'annama tusifuhum al-mal. Seolah-olah kamu telah memberikan makan debu yang panas dari neraka untuk dia. Tapi senantiasa pertolongan Allah akan diberikan kepada kamu kalau kamu tetap bersikap seperti itu terus, tetap nyambung, tetap sabar, tetap baik, walaupun mereka ngempret kamu. Aku pakai bahasa ngempret coba wes. Ya kan? Udah ya? Demikian hadisnya, ada jawabannya toh? Sekran bikutumikunna fi hadzal makan fi baitillah al-mutmainnah wa jazakunallah. Kita tutup subhanaka Allahu bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa